Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan NIM 223129912697. Saya adalah guru di SMP Negeri 2 Kota Jambi. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi Azas Black untuk kelas 7. Berikut adalah video praktek yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah siap untuk pelajaran IPA pagi ini? Iya. Baik, sebelum kita belajar, Bapak minta kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan dan berdoa. Pada ketua kelas dipersilakan. Semua siap. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda semuanya, Bapak terlebih dahulu mengecek kehadiran kalian ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir, nak? Novel. Ada keterangannya? Apa keterangan Novel? Yang lain? Hadir semuanya? Semuanya hadir kecuali Nah, untuk teman kita yang sakit, M. Novel Al-Ghifari, maka kita doakan semoga M. Novel cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya semua Nanda? Apakah masih semangat pagi ini? Oke, Bapak mau cek dulu. Semangat pagi! Pagi luar biasa. Untuk kita memulai pelajaran kali ini, Bapak sudah siapkan slide PowerPoint, Canva. Mari kita lihat tampilan yang ada di layar. Baik, silakan diperhatikan. Judul materi kita yaitu Azas Black. Nah, diawali dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama ada berbicara dan menyampaikan pendapat, menghargai pendapat orang lain, aktif dalam belajar, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Apakah bisa kita sepakati? Bisa. Nah, untuk pembelajaran kita sebelumnya, kita telah belajar tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Coba kita lihat kembali, apa itu kalor? Kalor adalah panas, merupakan bentuk energi yang dapat pindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, itu dia pengertian dari kalor. Kalor itu mempunyai satuan yaitu joule dan lambang kalor adalah huruf I. Kalor terhadap perubahan suhu yaitu besarnya kalor dipengaruhi oleh yang pertama massa benda, kalor jenis,
dan besarnya perubahan suhu. Dapat kita tuliskan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Sedangkan kalau terhadap perubahan wujud zat itu ada dua. Perubahan wujud zat untuk melebur kita membutuhkan yang namanya kalor lebur, di mana besarnya energi panas itu sama dengan massa benda dikali dengan kalor leburnya. Sedangkan kalor untuk menguap kita membutuhkan energi panasnya itu sebesar massanya dikali dengan kalor uap. Nah, di sini Bapak mau menampilkan video terkait praktikum yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Silakan saksikan di layar depan. Pada percobaan ini dapat kita lihat ternyata benda yang berbeda itu memiliki kalor jenis yang berbeda sehingga berpengaruh terhadap kenaikan suhunya juga berbeda. Air dengan minyak ternyata lebih cepat untuk menaikkan suhunya dengan panas yang sama, yaitu adalah minyak karena perbedaan kalor jenis. Ini telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya, yaitu judulnya adalah asas Black. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Ceritakanlah apa yang terjadi jika air tersebut dicampurkan. Nah, coba perhatikan. Yang sebelah kiri ini adalah menurutmu air apa? Air panas. Yang sebelah kanan? Air dingin. Air dingin. Nah, apa yang terjadi kalau kita campurkan? Jadi hangat. Jadi hangat. Oke, pernah nyoba ini? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari asas Black, di mana pada asas Black itu kita mempelajari terkait pencampuran dua zat yang suhunya berbeda. Ini adalah pembelajaran yang dekat materinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi Bapak harapkan kamu dapat mengikuti pembelajaran ini dengan bersemangat agar kamu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa. Ada? Nah, untuk tujuan pembelajaran kita, yaitu pada pertemuan kali ini, kamu dapat menganalisis suhu campuran zat sesuai dengan penerapan asas Black setelah melakukan kegiatan praktikum dan diskusi dengan bernalar kritis, mandiri, dan gotong royong. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Untuk penilaian sendiri, seperti biasa, Bapak akan melakukan penilaian sikap, lalu melakukan penilaian pengetahuan melalui pretest dan post-test, dan akan menilai keterampilan kamu selama kegiatan pembelajaran. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke. Untuk kegiatan pembelajaran sendiri, seperti ini alurnya. Nanti Bapak akan memberikan kamu suatu permasalahan, dan kamu diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan berkelompok, lalu melakukan penyelidikan dan menyajikan hasilnya di depan kelas melalui window shopping dan presentasi. Lalu nanti kita akan menganalisis tentang percobaan yang telah kamu lakukan. Oke, ini adalah alur kegiatan pembelajaran kita secara keseluruhan. Bisa dipahami ya? Bisa. Selanjutnya, untuk mengetahui pengetahuan awal kamu di dalam pembelajaran kali ini, Bapak mengadakan pretest berupa soal-soal gaya ganda yang akan dikerjakan dengan mengakses kode QR yang ada di depan. Nah, silakan diakses kode QR yang ada di depan melalui HP masing-masing.
Baik Ananda semuanya, Bapak sudah melihat hasil pretestmu. Mari kita lanjutkan ke kegiatan inti pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak akan menampilkan sebuah video pembelajaran terkait percobaan pemanasan bola besi dengan air dalam gelas. Oke, silakan saksikan di layar. Nah, apa yang terjadi ini? Nah, Ananda semuanya, dari tayangan video tadi, apa yang terjadi pada peristiwa pencampuran bola panas tersebut dengan air? Tadi sebelum masuk ke dalam gelas, bola besinya gimana? Warnanya merah kan? Panas, sangat panas. Ketika dimasukkan ke dalam air, jadi hitam. Selanjutnya, pernahkah kalian menggunakan air hangat untuk mandi? Bagaimana cara membuatnya? Panaskan airnya, campurkan dengan air biasa, lalu bisa untuk mandi. Nah, pertanyaan Bapak, mana yang lebih banyak, air panasnya atau air biasanya? Air biasa. Nah, apa yang terjadi kalau ternyata yang lebih banyak air panasnya yang kita campurkan? Panas. Bisa untuk kita mandi? Oke, baik, itu jawaban kamu sementara. Bisa kita simpan dulu. Dari permasalahan-permasalahan yang Bapak tampilkan di depan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana bila segelas air panas dan segelas air biasa dicampurkan? Bagaimana suhu air tersebut, Pak? Baik, pertanyaan yang bagus dari temanmu. Apa yang terjadi jikalau segelas air panas dicampurkan dengan segelas air biasa? Apa yang terjadi? Bagaimana suhu akhir campurannya? Di sini ada yang bisa bantu menjawab? Baik, jikalau tidak ada, mari kita anggap ini sebagai permasalahan yang akan kita pecahkan dalam pembelajaran kita kali ini melalui percobaan dan praktikum. Oke? Bisa kita laksanakan? Bisa. Baik. Untuk memecahkan permasalahan yang disampaikan oleh temanmu, minta kamu melakukan praktikum dan penyelidikan melalui kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. LKPD-nya sudah Bapak bagikan, kemudian kertas karton, alat dan bahan, dan juga Bapak sudah bagikan spidol. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Ya, baik. Selanjutnya, Bapak ingin menjelaskan terkait pengerjaan di LKPD-mu. Yang pertama, LKPD tersebut isi dulu identitasnya, namamu dan kelompok. Kemudian, perhatikan alat dan bahan, dan kemudian langkah kegiatan. Nah, di sini ada tabel. Silakan dimasukkan data dari tabel penyelidikanmu, hasil penyelidikan, dan berikutnya ada pertanyaan yang perlu kamu jawab melalui diskusi, dan berikutnya kesimpulan pada bagian akhir. Bisa dipahami? Nah, berikutnya penggunaan kertas karton itu dibikin sesuai dengan apa yang ada di LKPD untuk nanti ditampilkan di depan sebagai window shopping kita dalam melakukan presentasi. Nah, perlu Bapak sampaikan, praktikum kita ini berhubungan dengan benda panas, gelas kaca, dan alat-alat berbahaya lainnya. Jadi Bapak minta kamu berhati-hati di dalam melaksanakan praktikum. Perhatikan keselamatan kerja. Bisa dipahami?
Baik, silakan dilaksanakan. Apakah sudah selesai melakukan percobaannya? Sudah. Baik, silakan dikumpulkan LKPD-nya ke depan, juga kertas kartonnya untuk dilakukan window shopping, alat dan bahan praktikumnya mohon dirapikan kembali. Silakan dikumpulkan dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Ya. LKPD-nya silakan dikumpul. Sudah semua ya? Ada kelompok yang ingin melakukan presentasi? Kelompok 1? Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari percobaan asas play. Suhu air biasa 29 derajat Celcius, suhu air panas 85 derajat Celcius, suhu air campuran 57 derajat Celcius. Pertanyaan, bagaimana suhu air setelah dicampur? Mengapa demikian? Suhu air berada di antara suhu air panas dan air biasa, yaitu suhu
biasa ditambah suhu air panas dibagi 2. 29 ditambah 85 dibagi 2 sama dengan 50 derajat Celcius. 57 derajat. Oke. 2. Air mana yang melepas dan menerima kalor? Karena air panas melepas kalor dan air biasa menerima kalor. Oke. Kesimpulan, dari hasil percobaan suhu campuran sebesar 57 derajat Celcius dan setelah diuji melalui kajian teori sesuai dengan materi penerapan asas lab, di mana Q lepas sama dengan Q terima. Baik, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ya, silakan kelompok 2. Maka penyelidikan kami terhadap perbedaan teori penerapan Nah, pertanyaan dari temanmu itu kenapa bisa terjadi perbedaan antara teori dengan hasil percobaannya? Ada di sini yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ya. Oke, mungkin itu bisa jadi karena adanya kesalahan di dalam pengambilan data sehingga data yang diambil tidak akurat, dan bisa jadi itu karena adanya energi panas atau kalor yang keluar atau hilang ke lingkungan sekitar sehingga perhitungan akhirnya menjadi tidak akurat. Oke, itu bisa jadi seperti itu. Nah, untuk kelompok 1 hasilnya sama ya. Berarti pengambilan data dan percobaannya itu sama hasilnya dengan azas Black, sama-sama ketemu hasil campurannya 57 derajat. Oke, mari kita kasih aplaus untuk penampilan kelompok 1. Baik, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali. Nah, coba perhatikan ke depan untuk materi azas Black ini. Bahwasanya azas ini menjabarkan jika dua buah benda yang berbeda suhunya dicampurkan, benda yang panas itu akan memberi kalor kepada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya sama. Yang kedua, jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda panas. Kemudian benda yang didinginkan melepas kalor yang sama besarnya dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Nah, itu adalah penjabaran dari azas Black. Nah, sehingga bisa ditulis dengan Q lepas sama dengan Q terima, atau energi panas yang dilepas oleh benda itu akan sama dengan energi panas yang diterima oleh benda yang dingin. Nah, di mana Q lepas yaitu M1, C1, delta T1 kita simbolkan, sementara Q terima itu kita simbolkan dengan angka 2 yaitu M2, C2, delta T2. Kalau kita lanjutkan M1, C1, delta T1 itu adalah T1 dikurang TC atau suhu campurannya, lalu sama dengan M2, C2 dikali suhu campurannya dikurangi dengan suhu benda yang dingin atau T2. Nah, itu adalah azas Black. Biar kamu lebih paham, di sini ada contoh soal. Nah, contoh soalnya bunyinya seperti ini. Ani mencampurkan 2 kg air dingin bersuhu 30 derajat Celcius dengan air panas sebanyak 2 kg bersuhu 60 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah suhu akhir campurannya? Maka di sini kalau kita pindahkan, TC ditambah 60 tambah 30, 90 sama dengan 2 TC. Maka 90 dibagi 2 sama dengan TC. Maka 45 sama dengan TC, atau kita tuliskan TC sama dengan 45. Oke, jadi suhu akhir campurannya adalah 45 derajat Celcius. Nah, bagaimana Nanda? Apakah contoh soal tadi sudah paham? Ya. Belum
mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kesimpulan pembelajaran. Kita telah belajar tentang azas black. Nah, di sini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajarannya? Saya Pak. Ya, silakan Areta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan kesimpulan. Asas black adalah suatu prinsip dalam teori dan sikap yang dikemukakan oleh Joseph Black. Asas ini menjabarkan a. Dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan. Benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya sama. B. Jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda panas. C. Benda yang didinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Baik, terima kasih kepada Areta. Kita kasih aplaus untuk Areta. Oke, kesimpulannya sangat bagus ya. Di sini ada yang mau menambahkan? Ya, silakan Asfa. Saya akan menambahkan kesimpulan. Ini adalah sebagai berikut. Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepaskan dan sehingga lebih tinggi sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh zat yang suhunya rendah. Secara umum, rumus asas black adalah suhu lepas sama dengan suhu terbuka. Sekian kesimpulan dari saya. Penerapan azas black itu hanya dapat berlaku apabila tidak ada energi panas yang hilang atau keluar ke lingkungan. Nah, apabila hal tersebut terjadi, maka hasil percobaan dan hasil perhitungan itu akan berbeda, seperti yang terjadi pada kelompok 2 ataupun kelompok 3. Nah, apabila energi panas kita minimalkan hilang ke lingkungan, maka hasil percobaan dengan hasil teori itu tidak jauh berbeda, dengan catatan data yang kita ambil adalah valid dan akurat. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Nah, itu pesan Bapak. Nah, pertanyaan Bapak kembali ke awal pembelajaran. Di awal pembelajaran tadi, Bapak menampilkan video tentang pencampuran bola besi panas dengan segelas air. Nah, pada pencampuran bola besi panas dengan segelas air tadi, pertanyaan Bapak, yang mana yang melepas kalor? Bola besi panas atau air? Bola besi. Bola besi panas. Nah, ada yang menjawab itu tadi? Oke, berarti jawabanmu benar. Yang mana yang menerima kalor? Air. Yang menerima kalor atau energi panas pada video tadi adalah air. Oke. Itu adalah pembelajaran kita hari ini. Bapak sangat mengapresiasi kegiatan kamu, semangat kamu, dan ketekunan kamu di dalam pembelajaran kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak lihat semuanya aktif, secara umum semuanya bagus. Aktif di dalam melakukan percobaan, aktif di dalam bertanya. Namun ada dari kamu yang mungkin perlu ditingkatkan lagi keaktifannya. Oke, tapi secara umum Bapak sangat mengapresiasi. Mari beri tepuk tangan untuk pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya di sini Bapak mau memberikan kamu berupa post test sebagai latihan apakah kamu sudah memahami konsep penerapan dari azas black ini secara umum atau tidak. Nah, silakan kamu akses latihan post test yang ada di depan melalui kode QR. Yuk, silakan dikerjakan.
Nah, selesai ya latihan kita. Bapak lihat hasil yang kamu kerjakan sudah cukup bagus. Yang sempat 80 sampai 100. Nah, Bapak rasa kamu sudah memahami terkait dengan penerapan azas Black ini. Apa yang kamu rasakan dalam pembelajaran kita kali ini? Apakah senang? Seru? Oke. Apa topik yang menarik bagi kamu pada pembelajaran kita kali ini? Bagian mana yang menarik? Percobaan. Bagian percobaan. Video tadi mudah dipahami atau tidak? Video pembelajaran kita tadi. Oke. Apakah ada kendala di dalam melakukan pembelajaran hari ini? Ada kendala? Apa tadi kendalanya? Selama manasin ya. Oke. Apa kita simpan? Jepitannya kurang jepit sehingga dia udah lepas gitu bekas ngambil ininya ya. Untuk pembelajaran kita kali ini Bapak rasa sekian dulu. Nah, pembelajaran kita selanjutnya itu nanti materinya adalah perpindahan kalor. Silakan baca materinya melalui bahan ajar yang sudah Bapak berikan. Materi terkait perpindahan kalor, yaitu perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Silakan dipelajari di rumah. Oke? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak rasa kita cukupkan sampai di sini. Kepada ketua kelasnya, silakan disiapkan teman-temannya untuk bersyukur dan berdoa. Oke?